kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, prediksi susunan Menteri Kabinet Prabowo Gibran 2024 hingga 2029. Nah, ini prediksinya gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Yang jelas, kalau Prabowo Gibran menerima mandat, AHY akan saya beri tugas yang sangat strategis dan sangat penting. Dari ketua partai, pakar, pengusaha, gubernur, menteri, sampai artis ngetop turut bergabung dalam tim pemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 ini. Jika Capres-Cawapres 02 Prabowo Gibran resmi terpilih jadi presiden dan wakil presiden, ada sejumlah nama yang digadang-gadang bakal mengisi kursi menteri di jajaran kabinet Prabowo Gibran. Nah, penasaran siapa sajakah mereka? Berikut ini prediksi susunan menteri kabinet Prabowo Gibran 2024-2029. Gitu ya. Susunan menteri. AHY. AHY. Nama pertama yang diprediksi bakal menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran adalah AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, AHY yang kini berusia 45 tahun diprediksi bakal mengisi kursi sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Hal ini dianggap rasional karena background AHY sebelum terjun dalam pentas politik di Indonesia adalah TNI. Ia berkarir selama 16 tahun di TNI dengan pangkat terakhirnya adalah mayor. Nah, sebelum melepas jabatan militernya pada September 2016, AHY pun dipercaya memimpin salah satu satuan pengamanan ibu kota sebagai Komandan Batalion Infanteri Mekanis 203 Garing Arya Kamuning. Lalu setelah resmi pensiun di militer, AHY pun menjadi calon gubernur DKI Jakarta 2017. Tapi sayang, ia belum terpilih. Kini menurutmu AHY bakal cocok nggak mengisi kursi Menhan? Komen di bawah ya. Yusril Iza Mahendra. Selanjutnya ada nama Yusril Iza Mahendra yang diprediksi bakal mengisi kursi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam. Politisi sekaligus akademisi 68 tahun ini dianggap pas mengisi kursi tersebut. Tak ada yang meragukan kualitas Yusril di jagat politik Indonesia sejak era Orde Baru hingga sekarang. Terlebih lagi, ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang, partai pengusung Prabowo Gibran di pemilu 2024. Dengan rekam jejaknya yang brilian, gimana guys? Sang profesor pantas kan menjabat Menko Polhukam? Ditunggu di bawah ya komentarmu. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Next ada nama Ridwan Kamil yang diprediksi bakal mengisi kursi sebagai Menteri PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, background politisi 52 tahun ini sebagai Wali Kota Bandung periode 2013 sampai 2018 dan Gubernur Jawa Barat periode 2018 sampai 2023 dinilai rasional. Sebab ia telah membuktikan melakukan pembangunan dan penataan infrastruktur di wilayah yang pernah didudukinya. Terlebih lagi, Kang Emil ini seperti kita ketahui bersama juga dikenal sebagai arsitek yang ngandal. Maka klop lah ya jika ia berada di kementerian tersebut. Selain itu, Kang Emil pasti bisa mengembangkan SDM di kementerian ini makin unggul. Gimana guys? Pantaskan jabatan ini untuk Kang Emil? Mimin tunggu pendapatmu di kolom komentar ya. Kaisang Pangarep. Tak luput ada nama Kaisang Pangarep yang juga diprediksi bakal mengisi slot menteri di kabinet Prabowo Gibran. Ia dipandang cocok untuk mengisi kursi Menpora atau Menteri Pemuda dan Olahraga di usianya yang baru 29 tahun. Meski demikian, ia telah dipercaya menjabat sebagai pemilik dan direktur utama Persis Solo. So, anak bungsu dari Presiden Jokowi ini dan adik Gibran sendiri dinilai sudah memiliki pengalaman di bidang keolahragaan.
Nah, soal kepemudaan, karena ia juga YouTuber dan pengusaha, tentu saja memiliki pijakan dan cakap dalam pengembangan kepemudaan untuk memajukan Indonesia ke depannya. Gimana guys? Ketum PSI ini pantas nggak menjabat Menpora ke depannya? Komen di bawah ya. Airlangga Hartarto. Berikutnya ada nama Airlangga Hartarto. Ketum Partai Golkar ini dianggap bakal berlanjut dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kalau Prabowo Gibran menang di pemilu 2024 ini. Nah, politisi 62 tahun ini dipandang sudah tahu seluk-beluk kementerian ini dalam membidangi koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaan di bidang perekonomian. Kursi ini dianggap tak akan lari dari Airlangga mengingat partainya juga mengusung Prabowo Gibran di pemilu 2024 ini. So, hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian tentu saja udah dikuasai tanpa perlu memulai lagi meraba-raba. Sepakat kan guys? Raffi Ahmad. Nama yang satu ini tentu saja tak perlu diperkenalkan lagi ya guys. Kamu juga pasti udah tahu banyak tentang Raffi Ahmad. Nah, kehadirannya dalam tim pemenangan Prabowo Gibran bakal diprediksi memberikannya 1 kursi di kementerian. Dan yang paling masuk akal untuk diduduki oleh Raffi adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, dipandang cakap untuk menduduki posisi tersebut karena backgroundnya juga sebagai pengusaha. Nah, artis top 36 tahun ini memiliki gurita usaha bernama Rans Entertainment. Karena itu Raffi dianggap tahu mengeksekusi untuk peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Gimana guys jika Raffi menjabat menteri di bidang ini? Sepakat nggak? Komen di bawah dong. Ini prediksinya lagi ya. Zulkifli Hasan. Hasan. Next ada nama Zulkifli Hasan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan di era Presiden Jokowi. Dan diprediksi bakal menjabat kembali sebagai Menteri Perdagangan jika Prabowo Gibran terpilih di Pilpres 2024 ini. Nah, seperti kita ketahui nih guys, PAN yang diketuai oleh Zulkifli Hasan menjadi salah satu partai pengusung Capres 02. Tentu saja jika menang, hal-hal yang berkaitan soal perdagangan di Kementerian Perdagangan bakal kembali dikuasai oleh Zulkifli Hasan. Jadi politisi 61 tahun ini besar kemungkinan bakal lanjut mengisi slot ini. Kalau prediksimu siapa nih guys? Sepakat dengan Mimin atau ada nama lain? Tuliskan pandanganmu di kolom komentar ya. Hovifah Indar Parawansa. Sebelum terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur pada tahun 2014-2018, politisi 58 tahun ini telah dipercaya sebagai Menteri Sosial di era pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH adalah programnya kala di Kemensos yang dianggap peduli rakyat. Nah, jika tak maju lagi di Pilkada Jatim November 2024 nanti, bukan tak mungkin Hovifah yang sudah mencicipi kementerian ini bakal dipercaya kembali oleh pemerintahan Prabowo Gibran jika terpilih di pemilu 2024 ini. Kita lihat nanti ya guys. Grace Natali. Mantan ketua pertama Partai Solidaritas Indonesia ini bakal diprediksi mengisi jabatan sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jika Prabowo Gibran terpilih di pemilu 2024 ini, ia dipandang cocok mengisi kursi tersebut. Politisi 41 tahun ini dinilai mampu mengemban tugas di kementerian ini. Alasannya karena sebagai perempuan dan mantan ketua partai, ia telah berpengalaman memberdayakan perempuan. Selain itu, ia juga kerap memperjuangkan isu perlindungan anak dan bakal menjadi representasi perjuangan kesetaraan gender ke depannya. Mana nih suaranya yang setuju Grace menjabat menteri di era pemerintahan berikutnya? Komen dong di bawah. Hasyim Joyo Hadikusumo. Terakhir ada nama Hasyim Joyo Hadikusumo yang diprediksi bakal menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo Gibran. Jika Capres 02 menang di pemilu 2024 ini, ia dipandang cocok mengisi kursi tersebut.
Adik kandung Prabowo ini pada tahun 2020 oleh majalah Forbes menempatkannya di posisi ke-40 sebagai orang paling kaya di Indonesia. Tentu saja tata kelola keuangan negara, perimbangan keuangan, penganggaran, resiko keuangan negara, dan sebagainya bakal bisa dijalankan oleh Hashim. Jika memang berkompeten, kenapa tidak ya guys? Nah, dari deretan nama yang Mimin sebutkan, sudah paskah menurut kalian diisi oleh mereka? Komen di bawah ya. Thank you, Blood Lovers. Oke guys, daripada videonya ini, jadi macam mana menurut kamu, cocok sudah tidak ini prediksi ini prediksi gitu ya, susunan Menteri Kabinet Prabowo Gibran ini cocok sudah tidak nih prediksinya gitu ya. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke, terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.